Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren, dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu di bawah. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan, 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang saya MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun, untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi mulia, sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar, ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang, simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97A. Waktu krisis, saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian, melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram, dan saya ganting tangannya di Masjidil Haram. Atau apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh
Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah, mustahil Allah akan sia-siakan gitu. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat tuh bulan 7, 5 bulan itu. Saya ibu, Pak, nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli mesti setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian nih KBRI datang, Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustaz mau haji ya, ibu ikutnya, sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, Ma, tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah. Ya. Nah, cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, Ma, gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan, Ma? 2013. Loh, kan saya haji 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, Alhamdulillah. Saya bilang, Ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, datang ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa, Ma? Alhamdulillah, Mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan, Pak. Bayar biasa. Nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan, berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Di ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawai 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya. Ahmad Kamil, yang haji, pengajarnya, murabinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang saleh.
Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia, tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah.